ke kota Turin. Ya, bisa dibilang satu kondisi ini pada waktu itu saya dalam kondisi yang nekat. Kenapa? Karena sebelumnya saya tidak pernah untuk menyetir secara sendiri di Eropa yang pertama, dan yang kedua setir di Eropa itu menggunakan setirnya di sebelah kiri, teman-teman sekalian. Jadi kalau di Indonesia atau negara Asia kebanyakan setir mobil di sebelah kanan, kalau di Eropa setir mobilnya dengan sebelah kiri. Ya, dan kebetulan pada saat itu saya bawa mobil manual. Jadi kalau biasanya kita di sebelah kanan, kita pegang giginya dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Ya, ini karena terbalik, kita setir mobil dengan sebelah kiri, maka pegang giginya di sebelah kanan, teman-teman sekalian. Ya, nah jadi pada waktu itu sebenarnya bisa dibilang saya nekat, yaitu saya hanya menggunakan GPS untuk melakukan satu perjalanan dari kota Milan menuju ke kota Turin. Ya, setelah saya konsultasi dengan mentor bisnis saya, mentor traveling saya, Bapak Dwi Cahyadi, ya, saya bilang bahwa besok saya mau ke Turin, tapi saya tidak rencana menginap di sana, karena saya mau menikmati kota Milan yang terkenal dengan kota mode dunia, atau pusat mode dunia itu berada di kota Milan. Ya, saya mau menghabiskan waktu lebih banyak di kota Milan. Jadi mentor saya, mentor traveling saya juga mengatakan bahwa kalau gitu mungkin lebih bagus kalau sewa mobil atau naik mobil dibandingkan naik kereta. Karena waktunya bisa lebih fleksibel. Oke, akhirnya saya putuskan bahwa saya sewa mobil, saya melakukan perjalanan dari Milan menuju ke Turin pada saat itu, ya. Tapi bisa dibilang saya betul-betul nekat pada saat itu. Kenapa? Karena pertama, saya tidak terbiasa bawa mobil dengan setirnya di sebelah kiri. Jadi kalau setirnya di sebelah kiri, otomatis kalau Anda berhenti di lampu merah dan yang lain-lain, semuanya juga beda. Kalau biasanya Anda lampu merah, Anda berhentinya sebelah kiri, berarti sekarang Anda berhentinya di sebelah kanan. Karena setirnya pun juga kebalik. Dan berarti segala sesuatu semuanya terbalik. Begitu Anda pegang setir sebelah kiri. Ya, tapi saya punya masalah yang paling berat, yaitu apa? Yaitu saya tidak tahu jalan. Nah, Anda bisa bayangkan dari Milan menuju ke kota Turin sama sekali saya tidak tahu jalan dan saya tidak pernah bawa kendaraan sebelumnya di Eropa. Yang terjadi apa? Yang terjadi saya hanya mengikuti petunjuk dari GPS. Ya, jadi Anda bisa catat, Anda bisa tulis di kolom komen, yaitu mentor Anda adalah GPS Anda. Ya, sepanjang perjalanan dari kota Milan ke kota Turin, ya, saya hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh GPS saya. Dan saya tidak membantahnya satu kali pun. Saya hanya mengikuti dengan sepenuh hati apa yang dikatakan oleh GPS saya. Karena saya yakin dan percaya kalau saya mengikuti apa yang disampaikan oleh GPS tersebut, saya pasti akan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Tapi coba apa yang terjadi kalau di sepanjang perjalanan, setiap kali GPS mengatakan belok kanan, tapi saya tidak mau, saya tetap lurus atau belok kiri, apa yang terjadi? Apakah saya akan sampai di tempat tujuan saya? Kalau misalnya GPS mengatakan bahwa saya harus lurus terus, dan saya mempertanyakan kepada GPS saya, apakah ini jalan yang benar, apakah jalan yang betul, apakah saya bisa sampai di tempat tujuan saya? Nah, begitu juga sama dengan mentor kita di dalam bisnis ini. Kalau misalnya mungkin Anda hari ini belum paham dengan apa yang dikatakan oleh mentor Anda, ya, atau GPS Anda cukup ikuti saja dan Anda lakukan apa yang diminta oleh mentor Anda. Kalau Anda hari ini belum paham, Anda belum ngerti, suatu hari nanti pada saat Anda sudah sampai di level itu, Anda akan mengerti apa yang dikatakan oleh mentor Anda sebelumnya. Itu yang perlu Anda lakukan. Karena kebanyakan orang di dalam bisnis KK Indonesia ataupun di komunitas YES adalah pada saat mentornya atau GPS-nya menyampaikan sesuatu, mereka malah mempertanyakan, bukannya menjalankan atau mengikutinya. Yang terjadi adalah mereka tidak mencapai di tempat tujuannya. Oke, nah kalau misalnya Anda mungkin ada yang tidak paham apa yang disampaikan oleh GPS Anda, sama dengan saya ambil satu contoh adalah pada saat saya mengikuti GPS ini, saya memilih untuk lewat jalan lewat tol, karena jalan lewat tol ini akan lebih cepat dibandingkan saya lewat jalan biasa. Oke, tapi di tengah perjalanan pun juga ada hambatan. Hambatannya apa? Yaitu saya tidak tahu bagaimana cara membuka pintu tolnya pada saat itu. Ya, jadi saya pun tidak tahu cara membuka pintu tol. Akhirnya saya hanya melihat kiri, melihat kanan, bagaimana caranya. Saya sempat Google sedikit, walaupun saya bikin sedikit kemacetan. Akhirnya saya pun bisa melewati pintu tol itu. Ya, sama juga dalam perjalanan dalam bisnis Anda. Ya, mungkin mentor Anda tidak bisa memberikan A sampai Z kepada Anda. Ya, tapi sebenarnya semua sudah ada di dalam YouTube, dalam Google juga. Kalau Anda mau mencari, Anda mau mencoba, Anda mau melakukan satu improvisasi, Anda pasti akan ketemu dengan semua jalannya.
Oke, dan apa yang terjadi setelah hampir 2 jam di perjalanan itu, dan saya hanya terus mengikuti GPS tanpa mempertanyakan sama sekali. Yang terjadi akhirnya adalah, ini foto-foto perjalanan, jadi saya harus ngisi bensin dulu pertama ya, dan saya mengikuti petunjuk juga di sini. Nah, yang terjadi akhirnya kita sampai di Juventus atau di Allianz Stadium. Ya, jadi sebagai informasi, saya adalah penggemar klub Juventus dari masa kecil. Ya, Juventus adalah salah satu klub favorit saya dalam tim sepak bola. Apalagi sekarang ada pemain terbaik, menurut saya pemain terbaik dunia itu Cristiano Ronaldo berada di Juventus juga. Makanya saya sangat semangat sekali untuk bisa hadir di stadion itu. Ya, ini saya bisa membawa anak pertama saya itu Sydney Harris yang bisa mendapatkan satu pengalaman yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Ya, jadi Sydney berkumpul dengan teman-teman di seluruh dunia, dan Sydney satu-satunya dari Asia pada saat itu kebetulan, dan di sini mendapatkan satu coaching dari pelatih Italia, salah satu pelatih Juventus saat itu. Jadi mereka di coaching untuk mereka juga bisa belajar bermain bola, bergabung dengan teman-temannya yang lainnya. Oke, dan ini foto waktu mereka di ruangan ganti pemain sebelum masuk ke dalam stadion, diberikan pengarahan, ya, dan akhirnya setelah itu ini masuk dalam pertandingannya, ya. Jadi bisa menginjakan kaki bersama dengan pemain-pemain sepak bola dunia itu berada di lapangan hijau bersama-sama, ya. Oke, nah ini adalah satu pengalaman yang sangat luar biasa di dalam hidup saya ataupun juga dalam anak saya juga. Ya, memang betul lewat Bisnis Gigi Indonesia, lewat komunitas YES ini, begitu banyak impian-impian kita yang akhirnya bisa tercapai dan terwujud dari Gigi Indonesia. Dan saya berharap supaya Anda semua juga bisa mencapainya dalam kehidupan dari teman-teman sekalian. Ya, oke. Jadi saya minta untuk Anda bisa mendapatkan satu pembelajaran pada siang hari ini, yaitu mentor Anda adalah GPS dalam kehidupan Anda. Ya, jadi Anda kan Anda saya akan menjawabnya untuk iya, betul, sayang sekali barusan Juventus tidak lolos di ini, oke. Ya, saya juga cukup sedih juga, tapi nggak apa-apa, masih ada. Saya yakin bisa juara Liga Champions. Ya, secara